Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syarifah Nadia dengan NIM 200320031. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembibitan hingga pemanenan kelapa sawit. Sebelumnya, tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengolahan perkebunan yang dibimbing oleh Bapak Wahyu Isnandar Nasution, SSTMP. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang pembibitan kelapa sawit. Ada beberapa faktor pengelolaan pembibitan kelapa sawit. Yang pertama yaitu tentang pemilihan jenis kecambah atau bibit unggul. Adapun tujuan dari pemilihan kecambah atau bibit unggul ini yaitu untuk mendapatkan jenis kecambah yang unggul yang ketika ditanam itu mendapatkan produksi yang tinggi. Dengan standar pemilihan kecambah secara visual, jenis kecambah yang unggul itu tidak menunjukkan tanda-tanda abnormal. Yang kedua, secara genetika. Secara genetika, bibit unggul dengan kualitas terjamin yaitu dengan adanya sertifikat. Selanjutnya yaitu pemeliharaan pembibitan. Pemeliharaan ini bertujuan untuk memelihara kecambah yang unggul sehingga didapatkan bibit yang siap tanam dengan baik. Dengan standarnya yaitu melihat pertumbuhan bibit yang normal. Adapun cara pemeliharaannya yang pertama yaitu baby bag yang sudah diisi tanah dan disusun dengan di bedengan dengan sistem instansi air yang sudah dipasang sebelum kecambah datang. Adapun beberapa cara pemeliharaan pembibitan. Yang pertama yaitu baby bag yang sudah diisi tanah dan disusun di bedengan dengan sistem instalasi air yang sudah dipasang sebelum kecambah datang. Yang kedua, kecambah yang sudah datang langsung diseleksi lalu ditanam di baby bag atau dinamakan dengan pre-nursery. Yang ketiga yaitu pemeliharaan di pre-nursery. Yang keempat yaitu pemeliharaan di nursery. Pemeliharaan di nursery yang pertama yaitu dilakukan dengan penyiraman. Penyiraman ini dilakukan 2 kali sehari yaitu pada pagi hari dan pada sore hari jika curah hujan hari sebelumnya yaitu kurang dari 8 mm. Yang kedua, kebutuhan yang diperlukan oleh per baby bag per harinya yaitu 0,2 sampai 0,3 liter. Yang ketiga, penyiraman bisa dilakukan dengan cara manual atau secara mekanis. Pengendalian yang kedua yaitu dilakukan pemeliharaan di pre-nursery yang kedua yaitu pengendalian gulma yang dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan cara mencabut gulma-gulma yang ada di sekitaran baby bag yang ditanami kecambah atau bibit kelapa sawit. Pemeliharaan yang ketiga yaitu pemupukan. Pemupukan ini dilakukan dengan cara konvensional maupun dengan teknologi pemupukan yang dilepaskan unsur hara secara terkendali. Yang kedua, penyiraman dengan larutan pupuk harus dilakukan sore hari setelah penyiraman dengan air selesai dilakukan pada siang hari atau pada pagi harinya. Pemeliharaan yang ketiga yaitu pengendalian hama dan penyakit tanaman. Metode pengendalian hama dan penyakit tanaman di pre-nursery ini sangat dianjurkan untuk tidak pemeliharaan yang ketiga di pre-nursery ini yaitu pengendalian hama dan penyakit tanaman. Metode pengendalian hama dan penyakit tanaman di pre-nursery ini sangat tidak dianjurkan karena tanaman masih sangat rentan terhadap pestisida apalagi yang mengandung tembaga, air raksa dan limbah. Yang kedua, pengendalian hama dan penyakit pada umumnya dilakukan secara manual seperti memasang jaring atau mengutip hama di lapangan.
Selanjutnya yaitu pemeliharaan yang dilakukan di menajerie. Yang pertama yaitu penyiraman. Penyiraman ini dilakukan pada pagi hari dan sore hari jika curah hujan sebelumnya yaitu kurang dari 10 mm. Yang kedua yaitu kebutuhan air per baby bag per harinya yaitu 2-3 liter per baby bag. Penyiraman ini bisa dilakukan dengan secara mekanis dan manual. Pemeliharaan selanjutnya yaitu pengendalian gulma. Pengendalian gulma ini dilakukan hanya dengan cara manual, sebulan sekali sampai bibit cukup besar. Yang kedua, mendirikan atau menogokkan bibit goyah yang dilakukan bersamaan dengan pengendalian gulma. Pemeliharaan yang ketiga yaitu pemupukan. Nah, pemupukan ini secara konvensional dilakukan dengan pemberian NPK kompon dengan ukuran 15-15-64 sebanyak 5-10 kg setiap 2 minggu, mulai transplanting sampai umur 7 bulan, dan selanjutnya dilakukan NPK kompon 12-12-17-2 sebanyak 20-30 gram setiap bulan sampai umur bibit 12 bulan. Nah, pemupukan ini dengan pemberian pupuk SRF seperti Meister MX20 6-14-3 cukup dilakukan sekali dalam dosis 50 gram per bibit pada saat transplanting dari pre-nursery ke menajerie, ditambah brooster 30 gram, NPK 15-15-64 pada saat umur bibit kelapa sawit 9 bulan. Nah, pemeliharaan di menajerie yang keempat yaitu pengendalian hama dan penyakit tanaman. Metode pengendalian hama dan penyakit di pembibitan baik di patogenik maupun di fisiologis diupayakan secara manual. Pengendalian dilakukan secara kimia adalah upaya terakhir yang dilakukan karena memiliki dampak keracunan yang dapat merusakkan bibit. Faktor-faktor pengelolaan pembibitan yang ketiga yaitu seleksi bibit. Pada tahap seleksi ini, kecambah yang abnormal, patah, busuk harus dibuang. Pada saat di pre-nursery dilakukan 2 kali seleksi, yaitu pada saat bibit berumur 4-6 minggu dan sebelum dilakukan transplanting ke menajerie. Pada saat di menajerie dilakukan 4 kali seleksi dengan membuang bibit abnormal dengan ciri-ciri yaitu kelainan pada habitus tanaman, kelainan pada bentuk daun, dan kelainan pada daya tumbuh. Setelah dilakukan seleksi, selanjutnya bibit siap ditanam. Pada penanaman ini ada 3 tahap yang perlu dilakukan. Yang pertama itu pemancangan. Pemancangan ini dilakukan untuk menentukan tempat yang akan ditanami kelapa sawit sesuai dengan jarak tanam yang dipakai. Adapun tujuan untuk pemancangan ini yaitu memberikan tanda-tanda untuk pembuatan lubang tanam yang sesuai dengan populasi yang direncanakan. Tujuan yang kedua yaitu sebagai pedoman untuk pembuatan teras atau tapak kuda, drainase lapangan, dan
menanam kacangan. Adapun alat-alat yang digunakan yaitu kompas atau kompas dan geopositioning system. Yang kedua ada upper level atau clinometer. Yang ketiga kayu pemancang. Yang keempat itu tali kawat. Tahap yang kedua yaitu pembuatan lubang dan pembukaan lubang tanam. Ini dilakukan minimal 1 bulan sebelum tanam dengan menggunakan alat pengukur. Adapun tujuan dari pembuatan lubang dan pembukaan lubang tanam yaitu memberikan media tumbuh yang baik bagi akar tanam pada saat pertumbuhan awal di lapangan. Yang kedua yaitu mempermudahkan peresapan pupuk ke dalam tanah sehingga mempercepat tanaman mengabsorpsi pupuk dan memacu pertumbuhan lapangan. Adapun alat yang digunakan pada saat pembuatan lubang dan pembukaan lubang pada tanaman yaitu ada cangkul, alat pengukur dengan ukuran 90 x 90 x 90 cm. Alat yang ketiga yaitu takaran pupuk untuk pemberian pupuk dasar. Adapun standar pada pembuatan lubang dan pembukaan lubang tanam yaitu yang pertama lubang telah diselesaikan minimal 1 bulan sebelum penanaman dengan ukuran lubang tanaman ideal 90 x 90 dikali 60 cm atau minimal 60 x 60 x 60 cm. Tanah hasil galian harus dipisahkan antara topsoil dengan subsoil. Dinding lubang tanam harus tegak dan tidak boleh berbentuk lain. Pada saat penanaman, topsoil ditimbul lebih dahulu, lalu subsoil. Pupuk yang ditabur secara merata ke dalam lubang tanam dengan dosis 300 gram per lubang tanamnya. Tahap yang terakhir yaitu penanaman. Penanaman ini yaitu pelepasan large bag dari bola tanah dilakukan dengan cara mengoyak lalu bibit diletakkan hati-hati pada lubang tanam yang telah disediakan lalu diberikan pupuk dan ditimbun dengan topsoil. Permukaan atas bola tanah harus sejajar dengan permukaan tanah asli. Berdirinya bibit harus benar-benar tegak di tengah lubang tanam sehingga barisan tanaman lurus. Setelah penanaman, adapun materi selanjutnya yaitu identifikasi pokok abnormal pada fase vegetatif. Adapun gejala-gejala yang ditimbulkan yang pertama yaitu pertumbuhan pelepah daun berputar, bercak orange, penyakit tajuk yang amat parah dengan helaian pelepah melengkung berputar ke bawah sehingga daun dan pucuk membusuk dan mengering. Yang selanjutnya yaitu anak daun pada pelepah sempit memanjang, susunan anak daun sangat rapat seperti sisip ikan, pelepah daun tegak, habis itu anak daun keriting dan pelepah daun muda sangat pendek dibandingkan dengan pelepah yang normal. Yang selanjutnya yaitu tunah, bertunas dan bercabang, pokok kerdil dan kurus akibat hama atau penyakit,
Yang selanjutnya yaitu pokok raksasa tapi tidak berbuah. Adapun identifikasi pokok abnormal pada fase generatif yaitu gejala yang timbul yang pertama, buah padatan dan mengalami aborsi dan membusuk. Yang kedua, dalam satu tandan keluar bunga betina dan bunga jantan. Gejala yang ketiga yaitu buah tersusun sangat rapi dan kecil-kecil. Yang keempat yaitu pokok steril atau tidak berbuah. Selanjutnya yaitu kondisi optimum kelapa sawit yang dapat tumbuh berproduksi tinggi yang berkelanjutan. Di antaranya yang pertama itu tidak adanya sedikit pun persaingan dalam pengambilan unsur hara. Yang kedua, suhu dan kelembapan yang optimum. Yang ketiga, penyinaran yang optimum. Yang keempat yaitu tekstur tanah yang cocok. Untuk mendapatkan kondisi yang telah disebutkan sebelumnya, perlu dilakukan beberapa pekerjaan konservasi tanah dan pengendalian gulma, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengendalian lalang, di dalamnya yaitu penyemprotan lalang dan whipping lalang. Yang kedua yaitu garuk piringan. Yang ketiga penyemprotan piringan, pasar pikul, dan tempat pengumpulan hasil. Yang keempat yaitu bongkar pertumbuhan pengganggu. Yang kelima yaitu babat pakisan. Adapun tujuan dari konservasi tanah adalah untuk mempertahankan kesuburan tanah baik secara fisik, kimia, maupun biologis dengan standar sarana konservasi tanah dibuat sesuai dengan keadaan tanah, terutama topografi tanah. Selanjutnya yaitu garuk piringan. Garuk piringan ini bertujuan untuk membersihkan piringan dari rumput-rumputan, kacangan, sampah, dan tumbuhan lain untuk memudahkan pengutipan beruntulan dan tempat penaburan pupuk. Dengan standar piringan harus bersih dari jari-jari piringan setinggi 1 meter pada umur 1-2 tahun, 1,5 meter pada umur 2-3 tahun, dan 2 meter pada umur 3-4 tahun. Selanjutnya yaitu pembongkaran tumbuhan pengganggu. Tujuannya ini untuk mencegah tumbuhnya bekayu menyaingi tanaman kelapa sawit dalam penyerapan air, udara, dan sinar matahari. Dengan standar area kebun bebas dari tanaman kayu baik dari piringan, pasar pikul maupun gawangan. Selanjutnya yaitu garuk piringan. Garuk piringan ini bertujuan untuk membersihkan piringan dari rumput-rumputan, kacangan, sampah, dan tumbuhan lain untuk memudahkan pengutipan beruntulan dan tempat penaburan pupuk. Dengan standar piringan harus bersih dari jari-jari piringan setinggi 1 meter pada umur 1-2 tahun, 1,5 meter pada umur 2-3 tahun, dan 2 meter pada umur 3-4 tahun. Selanjutnya yaitu tujuan dari pembongkaran tumbuhan pengganggu. Ini bertujuan untuk mencegah tumbuhan bekayu menyaingi tanaman kelapa sawit untuk menyerap air dari tanah, udara, dan sinar matahari. Dengan standar area kebun bebas dari tumbuhan bekayu baik dari piringan, pasar pikul, maupun di gawangan. Selanjutnya yaitu tujuan dari pembabatan pakisan di gawangan. Ini untuk menekankan pertumbuhan pakisan di gawangan agar tanaman kelapa sawit mendapatkan cahaya matahari yang cukup, menciptakan lingkungan yang tidak terlalu
lembab sehingga mengurangi serangan hama dan penyakit bagi pokok kelapa sawit. Dengan standar yang harus dicapai antara lain gawangan bersih dari pakisan yang tumbuh tinggi yang dibolehkan tumbuh adalah pakisan non-pakis kawat yang tingginya hanya mencapai 50 cm. Standarnya adalah dengan kondisi parit bersih dari gulma dan benda-benda lain yang menghalangi kelancaran pengaliran air dan juga kedalaman parit yang masih menunjang kelancaran pengaliran air. Nah, selanjutnya yaitu penumpukan hama dan penyakit pada pada tanaman kelapa sawit. Adapun unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit yaitu dibedakan menjadi dua. Yang pertama unsur hara makro, yang kedua unsur hara mikro. Nah, untuk unsur hara makro ini adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang banyak. Apabila mengalami kekurangan, akan mengakibatkan pertumbuhan tanaman dan produksi yang berkurang. Adapun yang termasuk dalam unsur hara makro yaitu nitrogen, protein, kalium, Ca, dan magnesium. Unsur hara yang kedua yaitu unsur hara mikro. Unsur hara mikro ini adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang sedikit. Apabila kurang dikit saja dalam pemberiannya, maka akan mengakibatkan terganggunya pertumbuhan tanaman. Dan apabila kelebihan sedikitnya saja akan menyebabkan keracunan pada tanaman. Adapun unsur hara mikro yaitu C, B, Cu, dan Nz. Sekarang gejala-gejala yang bakal terlihat pada tanaman kelapa sawit ketika kekurangan unsur hara yang telah disebutkan tadi. Yang pertama, gejala kekurangan unsur hara nitrogen. Nah, gejala yang pertama yaitu daun menjadi kuning, pucat yang dimulai dari daun termuda. Yang kedua yaitu daun pendek dengan menggeras. Selanjutnya, gejala kekurangan unsur hara fosfor, yaitu daun memendek dan anak daun keungu-unguan. Yang kedua, daun rumputan di sekitar tanaman berwarna ungu memanjang. Yang ketiga, batang dan tandan mengecil. Selanjutnya yaitu gejala kekurangan unsur hara kalium. Nah, pada daun terdapat bercak berwarna kuning. Gejala selanjutnya gejala kekurangan unsur hara magnesium. Yang pertama yaitu daun menguning merata pada daun yang tua, dimulai dari ujung daun sampai ke pangkal anak daun. Gejala yang kedua yaitu gejala berat ditandai dengan jaringan yang mati ditemukan di pinggir daun sampai anak daun. Gejala yang ketiga yaitu gejala tersebut hanya ditemui pada daun dan terkena cahaya matahari. Nah, gejala kekurangan pada unsur hara boron. Yang pertama yaitu ujung anak daun berbentuk panci. Yang kedua, terdapat daun mengeriting seperti tanda bahaya pada gardu listrik. Gejala yang ketiga yaitu bagian dari ujung
daun tanaman kelapa sawit pemendek. Nah, pemupukan ini bertujuan untuk menambah kandungan hara yang dibutuhkan tanaman agar tanaman tumbuh optimal dan meningkatkan produksi baik dari kualitas maupun kuantitas dari hasil tanaman kelapa sawit itu tersebut. Nah, pemupukan kalium ini ada pun cara-caranya. Yang pertama yaitu pada TBM dan TM sampai dengan umur 5 tahun, semua pupuk disebar di bagian piringan secara melingkar dan merata. Tidak dibenarkan untuk menabur pupuk secara terputus-putus. Cara yang kedua yaitu jarak penaburan dari pokok tergantung dari umur tanaman dengan ketentuan tertentu. Yang ketiga yaitu kalau ada pupuk yang mengumpal, sebaiknya dipecahkan terlebih dahulu. Untuk tanaman yang di pinggir jalan, parit dan sungai, dan tapak kuda, penaburan pupuk hanya setengah lingkaran di bagian dalam atau atas. Ini untuk MB1 menggunakan 0,5 sampai 0,6 kg per pokok untuk 2 kali rotasi. TMB2 menggunakan 0,7 sampai 1 kg per pokok untuk 2 kali rotasi. TMB3 menggunakan 0,9 sampai 1,25 kg per pokok untuk 1 kali rotasi. Dan selanjutnya TM muda dengan umur 3 sampai 5 tahun menggunakan 0,9 sampai 1 kg pokok untuk 1 kali rotasi. TM remaja dengan umur 6 sampai 15 tahun menggunakan 1 sampai 2 kg per pokok untuk 1 kali rotasi. Dan TM tua umur 15 tahun ke atas menggunakan 0,5 sampai 3 kg per pokok untuk 1 kali rotasi. Dengan cara-cara yang hampir sama seperti pada pemupukan nitrogen dan kriteria tertentu yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu adapun ukuran untuk pemupukan kalium yaitu untuk TMB1 0,75 sampai 1,25 kg per pokok untuk 2 kali rotasi. Untuk TMB2 1,175 kg per pokok untuk 2 kali rotasi. Untuk TMB3 1,20 sampai 2,25 per pokok untuk 1 kali rotasi. Untuk TM muda umur 3 sampai 5 tahun yaitu 1,2 sampai 2,5 kg per pokok untuk 2 kali rotasi. Untuk TM remaja umur 6 sampai 15 tahun menggunakan 1,5 sampai 3,5 kg per pokok untuk 1 sampai 2 kali rotasi. Dan yang terakhir TM tua umur lebih kurang 15 tahun 15 tahun ke atas menggunakan 1,5 sampai 2,25 kg per pokok untuk 1 kali rotasi. Dengan takaran TBM1 0,75 sampai 1,25 kg per pokok dengan 2 kali rotasi. TBM2 1 sampai 7,75
1,75 kg per pokok dengan 2 kali rotasi. TBM 3 1,20 sampai 2,25 kg per pokok dengan 1 kali rotasi. Untuk TBM muda umur 3 sampai 5 tahun itu menggunakan 1,2 sampai 2,5 kg per pokok dengan 2 kali rotasi. TBM remaja dengan umur 6 sampai 15 tahun yaitu 1,5 sampai 3,5 kg per pokok dengan 1 sampai 2 kali rotasi. Yang terakhir yaitu untuk TM tua umur lebih kurang 15 tahun 1,5 sampai 5,25 kg per pokok untuk 1 kali rotasi. Selanjutnya yaitu pemupukan magnesium. Magnesium ini untuk MB1 menggunakan 0,5 sampai 0,6 kg per pokok untuk 2 kali rotasi. TMB2 menggunakan 0,7 sampai 1 kg per pokok untuk 2 kali rotasi. TMB3 menggunakan 0,9 sampai 1,25 kg per pokok untuk 1 kali rotasi. Dan selanjutnya TM muda dengan umur 3 sampai 5 tahun menggunakan 0,9 sampai 1 kg pokok untuk 1 kali rotasi. TM remaja dengan umur 6 sampai 15 tahun menggunakan 1 sampai 2 kg per pokok untuk 1 kali rotasi. Dan TM tua umur 15 tahun ke atas menggunakan 0,5 sampai 3 kg per pokok untuk 1 kali rotasi. Dengan cara-cara yang hampir sama seperti pada pemupukan nitrogen dan kriteria tertentu yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu untuk pemupukan magnesium MB1 menggunakan 0,5 sampai 0,6 kg per pokok dengan 2 kali rotasi. Untuk TBM2 0,7 sampai 1 kg per pokok dengan 2 kali rotasi. TBM muda umur 3 sampai 5 tahun dengan 0,9 sampai 1 kg per pokok dengan 1 kali rotasi. Untuk TM remaja umur 6 sampai 15 tahun 1 sampai 2 kg per pokok dengan 1 kali rotasi. Dan TM tua umur lebih kurang 15 tahun 0,5 sampai 3 kg pokok 1 kali rotasi. Dengan cara pemupukannya hampir sama dengan pemupukan pada nitrogen. Nah, materi yang terakhir yaitu panen atau potong buah. Tujuan dari panen adalah untuk pemotongan atau pengutipan TBS yang sudah mencapai kematangan yang sesuai sehingga dapat kandungan minyak yang diharapkan tanpa merusak tanaman. Dengan standar kriteria pemanenan adalah 1 brondolan yang jatuh secara alami per
per kilogram TBS yang semua buah yang sudah matang panen harus dipanen. Adapun cara pemanenannya yaitu yang pertama potong TBS yang sudah memenuhi standar dengan menggunakan alat yang tepat seperti dodos untuk pokok yang rendah, egre untuk pokok yang tinggi. Yang kedua, pelepah yang dipotong waktu pemanenan disusun rapi di mati. Yang ketiga, berondolan dikutip bersih termasuk pelepah karena berondolan mengandung minyak lebih besar 40%. Yang selanjutnya itu gagah tandah dipotong mepet panjang gagang maksimum 2 cm. Tandan dan berondolan diangkut ke TBH atau tempat pengumpulan hasil. Yang selanjutnya itu tanda disusun rapi di TBH, berondolan ditumpuk terpisah dari di pinggir TBH. Selanjutnya cabang yang ditinggal di pokok harus lebih dari 48 cabang per pokok atau sogong 2. Bila perlu panen tanpa pembuangan pelepah. Alat yang digunakan untuk pemanenan atau potong buah ini yang pertama itu dodos, enggrek, kapak untuk memotong gagang panjang, angkong untuk pengangkutan, dan gancung. Adapun rotasi yang dilakukan yaitu adalah 7 hari sekali kembali ke seleksi pemotongan buah yang sama. Ada sekian dari hasil penjelasan materi saya dari pembibitan kelapa sawit hingga pemanenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.